وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di poin 125. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Qala rahimahullah ta'ala wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala sholata lahu. Wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayfi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala sholata lahu. Siapa yang sholat di belakang imam dan hakikatnya dia tidak menjadikan imam sebagai imamnya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Yaitu maksudnya di sini pembahasan tentang orang yang dia sholat berjamaah tapi karena dia meyakini imamnya ahlul bidah, yang versi dia sholat di belakangnya tidak sah, maka dia sholat tetapi dia tidak meniatkan untuk berjamaah. Dan seperti ini banyak kelompok-kelompok yang modelnya seperti ini, banyak kelompok-kelompok yang mengkafirkan atau membid'ahkan selain kelompoknya, sehingga kalau mereka meyakini sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka, maka sholatnya batal. Dan ini banyak orang-orang seperti ini yang meyakini seperti ini, banyak. Terus bagaimana orang yang sholat seperti itu? Dia sholat di belakang imam tapi dia meniatkan tidak berjamaah. Kenapa? Karena imamnya dianggap sebagai ahlul bidah. Kenapa ahlul bidah? Karena tidak termasuk golongan dia. Fala sholata lahu, maka tidak ada sholat bagi dia. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila saif. Dan amar ma'ruf bisa dengan tangan jika kita punya kekuasaan, wal lisan atau dengan lisan kalau kita tidak punya kekuasaan, wal qalbi, kalau qalbi dengan hati kalau tidak punya kemampuan, dan itu batasan minimal. Bila saif, tetapi tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar dengan senjata. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada dua tingkatan, sehingga dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak manusia untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, nahi munkar, melarang seseorang dari keburukan. Ketika kita masih tingkatan amar ma'ruf, kita mengajak manusia untuk kebaikan, maka musuh kita nggak ada. Dan itu tingkatan dinamakan dengan tingkatan kenabian. Sehingga para nabi dan rasul tingkatan mereka adalah mengajak kebaikan. Ini tingkatan pertama. Jadi kalau kita dakwah pengen adem ayem, tidak ada musuh, maka tingkatan dakwah kita amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu tingkatannya amar ma'ruf. Tapi kalau kita sudah masuk ke tingkatan kedua yaitu nahi munkar, maka semua pelaku kemungkaran pasti mereka akan menjadi musuh kita. Dan itu tingkatan para rasul. Tingkatan para rasul yaitu Nabi Muhammad diperintahkan untuk yaitu melarang kemungkaran yang ada di masyarakat. Dulu Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai orang yang amin, terpercaya. Ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi mengajarkan kepada kebaikan, orang-orang kafir Quraisy tidak mempermasalahkan. Tetapi ketika Nabi Muhammad membicarakan masalah peribadatan kepada berhala,
Di sini para penyembah berhala mereka murka dan mereka tidak terima. Sehingga dakwah itu nanti ada dua tingkatan. Tingkatan pertama namanya amar ma'ruf, kemudian tingkatan kedua namanya nahi mungkar. Tingkatan nahi mungkar itu pasti musuh kita banyak sekali. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu kata para ulama hukum aslinya adalah fardu kifayah. Hukum aslinya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada satu kelompok yang menjalankan dan cukup, maka yang lain gugur kewajiban. Tidak semuanya diwajibkan. Tapi terkadang bisa berubah menjadi fardu ain jika, kata para ulama mengatakan, jika tidak ada yang bisa mengingkari kemungkaran itu kecuali hanya kita. Misalkan kita yang melihat kemungkaran kita sendiri, dan kemungkaran ini yang bisa melerai cuma kita, maka berarti bagi antum hukumnya fardu ain. Walaupun hukum asalnya fardu kifayah, tapi bagi antum karena tidak ada orang yang lain yang bisa menghilangkan kemungkaran kecuali antum yang bisa, maka berubah menjadi fardu ain. Dan mengingkari kemungkaran itu nanti Rasulullah mengatakan yang pertama itu dengan tangan, yaitu tangan itu dengan kekuasaan, dengan dirusak atau dengan dihukum, dan itu hanya pemerintah. Itu hanya pemerintah, dan pemerintah nanti bisa hatta dihukum mati orangnya. Itu semuanya nanti termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia itu bukan pemerintah, bukan penguasa, dan dia punya kemampuan, dan termasuk punya kemampuan itu ketika dia itu siap untuk menanggung risiko dalam berdakwah. Jadi risiko itu ada dan dia siap. Dan kata ulama mengatakan selama risikonya tidak menjalur ke yang lain. Tapi kalau risikonya nanti akan melebar ke yang lain, maka tidak dibolehkan, yaitu dakwah dengan lisan. Yaitu bagi orang yang punya kemampuan tapi dia nggak punya kekuasaan, tapi dia punya kemampuan, maka dakwahnya dengan lisan. Kalau orang itu tidak punya kemampuan menyampaikan kebenaran, maka minimal dia itu mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan kata para ulama, mengingkari dengan hati minimal meninggalkan majelis itu. Siapa yang masih di majelis dosa, walaupun hatinya mengingkari, tetapi dia masih duduk di situ, maka dia mendapatkan laknat pertama kali. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang Bani Israel dengan lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena maksiat yang mereka kerjakan. Apa maksudnya mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka tahu kemungkaran, cuma mereka tidak saling mengingkari. Maksudnya apa? Mereka itu duduk bersama teman-teman mereka peminum khamr, mereka tahu itu khamr dan mereka tidak mau minum khamr. Cuma mereka duduk di situ bersama dengan peminum khamr. Akhirnya mereka dilaknat sama Allah Ta'ala dengan lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Sehingga orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati, minimal dia meninggalkan majelis. Bila saif, setelah itu beliau mengatakan, dan tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan pedang kecuali penguasa. Kecuali penguasa, bahkan penguasa bisa dihukum mati. Mengingkari kemungkaran sampai bisa dihukum mati orangnya. Seperti dulu para ulama menghukum mati para pelaku bid'ah, yaitu pencetus bid'ah dihukum mati. Iqra. Assalamualaikum ahlikum. Qala rahimahullah ta'ala wal masturu minal muslimina man la yajharu minhu ribatun wa kullu ilmi bid'ahu an ibadin min batin lam yujaddi kitab wa sunnati fa huwa bid'atun wa dhalala wa yanbaghi li ahadin an ya'ala bihi wa la yad'u ilayhi. Abdullah mu'alif Allah Ta'ala wal mastur minal muslimin man lam tadhhar lahu raibatun, yaitu dinamakan dengan orang yang mastur. Orang yang mastur itu adalah orang yang tertutup hakikat dia. Zahir tahu kita zahirnya apa, tetapi hakikatnya seperti apa maka kita tidak tahu. Orang jadi gini, bagaimana kalau kita itu sholat di belakang imam, yang imam itu mastur bagi kita, kita nggak tahu dia itu siapa. Kita sholat di sebuah masjid, di mana masjid itu pinggir jalan, kita sholat di belakangnya, kita nggak tahu dia itu akidahnya seperti apa, dia orangnya seperti apa. Berarti imam bagi kita mastur. Imam bagi kita mastur. Bagaimana hukum sholat di belakang orang itu? Maka kita hukumi secara zahir.
Kita hukumi secara zahir. Siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, maka itu baik. Contohnya apa menampakkan kebaikan? Sholat. Orang yang sholat, maka itu baik. Sehingga kita hukumi orang yang sholat bersama kita, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat bersama kami, seperti sholat kami, dan menghadap kiblatnya kami dan makan sembilan kami, fahuwa muslim, maka dia muslim. Lahu dhimmatullah wa rasulih, dia mendapatkan perjanjian Allah dan Rasulnya. Fala tukhfirullaha fi dhimmatihi, maka jangan sekali-kali kita merobek perjanjian Allah dan Rasulnya kepada orang itu. Oleh itu, orang yang kita itu belum tahu secara halnya, yaitu kondisi dia, maka kita hukumi dia itu secara hukum umum. Siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, maka kita hukumi dia itu orang baik. Tidak boleh kita ucap orang itu sebagai orang ahlul bidah atau orang yang kafir, musyrik, kecuali dengan bukti yang jelas. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi mengeluarkan seseorang dari sesuatu yang jelas tidak boleh kecuali dengan alasan yang jelas. Ini paham ya? Jadi orang itu zahirnya itu apa? Orang yang sholat bersama kami zahirnya baik. Orang yang menghadap kiblatnya kami zahirnya baik. Berarti dia itu orang muslim. Tidak boleh kita keluarkan orang ini dari kemusliman dia, dari keislaman dia, kecuali dengan bukti yang jelas. Maka sesuatu yang masih prasangka dan praduga tidak dibolehkan sebagai standar untuk menghukumi orang. Contohnya gara-gara pakaian misalkan, wah ini bajunya seperti ini, berarti dia bukan jamaah saya ini. Oh ini orang nggak berjenggot ini ya, berarti dia bukan jamaah kita ini, berarti dia bukan salafi. Bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh kita menghukumi masalah prasangka dan praduga. Harus jelas. Kalau dia itu sholat bersama kami, berarti dia itu muslim. Kalau dia muslim, berarti dia itu punya perjanjian Allah Ta'ala, yaitu Allah menjaga dia. Tidak boleh kita robek penjagaan Allah kepada orang itu kecuali dengan sesuatu yang jelas. Kecuali kalau kita sudah jelas, misalkan gini, kita tahu secara jelas tidak ada keraguan karena kita mau amal sama dia, bahwasanya imam yang kita sholat di belakangnya itu dia mengamalkan bid'ah yang mukaffirah, dukun misalkan, yang dia itu transaksinya dengan syaitan, mengamalkan perbuatan syirik, jelas karena saya pernah muamalah sama dia. Boleh nggak saya sholat di belakang orang ini? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena saya sudah tahu jelas tidak ada keraguan. Tapi boleh nggak saya memaksa orang lain? Misalkan saya dulu ketika saya itu masih orang awam, saya pergi ke dukun, walaupun dukun namanya kiai, tapi saya tahu bahwa itu praktek syirik, praktek sihir lah intinya itu. Dan dia menjadi imam di kampung, saya tahu. Maka saya tidak boleh sholat di belakang orang itu. Saya sholat di belakang orang itu batal. Kenapa? Karena bid'ahnya sudah sampai mengkafirkan, membuat dia itu keluar dari Islam. Tapi boleh nggak saya itu menghukumi orang lain yang sholat di belakang dia? Kamu harus tidak boleh sholat sama dia. Sholat sama dia kamu batal. Nggak bisa, karena orang lain belum tahu apa yang kita ketahui. Kita sudah tahu ilmu kita dan yakin nggak ada prasangka dan praduga jelas. Maka kita tidak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau teman kita yang sholat di belakang dia, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia belum tahu apa yang kita ketahui. Ya, jadi kalau kita jelas tahu kalau dia itu orangnya sudah bid'ahnya mukaffirah, maka tidak boleh kita itu sholat di belakang dia. Pertanyaan, kalau bid'ahnya bukan mukaffirah tapi bid'ahnya mughalidhah, bid'ah yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh nggak kita sholat di belakangnya? Boleh. Bahkan kata Imam Ahmad beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat jamaah disebabkan imamnya ahlul bidah, tapi ahlul bidah yang tidak sampai mengakibatkan orang dia itu kafir, kecuali kalau bid'ahnya mukafirah. Meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat karena imamnya ahlul bidah, maka dia juga termasuk ahlul bidah. Kenapa? Karena sholat jamaah lebih penting daripada bid'iyah, gara-gara masalah bid'ah. Maka Imam Ahmad tetap sholat di belakang imam walaupun imamnya Jahmiyah. Zaman dulu zamannya Imam Ahmad imamnya Jahmiyah, tapi tetap Imam Ahmad sholat di belakang dia. Wala ma'rif wa ta'ala wa kullu ilmin idda'abul ubadu min ilmil batin la yujad fil kitabi wa fi sunnah
fa huwa bid'atun wa dhalalatun. Setiap ilmu yang dianggap oleh orang ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah menganggap itu sebuah ilmu, min ilmil batin, yaitu ilmu batin, lam yujad fil kitabi wala fi sunnah, tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di sunnah, fa huwa bid'atun wa dhalalatun, maka itu adalah bid'ah dan itu adalah kesesatan. Wala yanbaghi li ahadin ay ya'mala bihi, tidak layak bagi seorang pun untuk mengamalkan ilmu itu, wala yad'u ilaihi, demikian juga mendakwakan ilmu itu. Jadi nanti ada kelompok-kelompok yang mereka mengatakan bahwa ilmu itu ada yang zahir. Ilmu yang zahir itu yang diketahui sama orang awam, ya termasuk Nabi dan Rasul, dan apa yang diajarkan para Nabi dan Rasul itu ilmu zahir. Kemudian kata mereka, dan ilmu itu ada ilmu yang batin. Ilmu yang batin yang mengetahui hanya mereka saja, yang mereka saja, atau yang mengetahui kalau sudah tingkatan tertentu, dinamakan dengan ilmu batin mereka. Apa hukum ilmu seperti ini? Ini hukum ilmu seperti ini adalah ilmu kesesatan. Kenapa? Karena ilmu yang mengantarkan kepada surga, yang mengantarkan kepada Allah, tidak mungkin terluputkan bagi para anbiya dan rasul. Oleh itu Imam Al-Qayyim beliau mengatakan demikian, juga beliau menukilkan dari Junaid. Al-Imam Al-Junaid itu termasuk ahli ibadah, dan dia sangat dihormati orang-orang sufiyah, bahkan tokoh. Cuma orang-orang sufiyah zaman dulu itu mereka tidak membahas tentang masalah-masalah seperti sekarang. Kalau sebenarnya sufiyah, yang rusak sufiyah itu adalah batiniyah. Yang rusak sufiyah itu adalah batiniyah. Yang kalau di Indonesia nanti keyakinan mereka dibawa sama Syekh Siti Jenar. Siti Jenar itu dia ngambil ilmunya nanti dari Ibnul Arabi. Ilmu Arabi sudah dikafirkan sama para ulama. Demikian juga Siti Jenar. Siti Jenar itu di Indonesia itu dikafirkan sama Wali Songo. 9 wali yang terkenal di Indonesia itu mengkafirkan Siti Jenar. Bahkan bukan sampai tingkatan mengkafirkan, sampai tingkatan menghukum mati. Sehingga keyakinan Siti Jenar itu dihukum mati. Dan walaupun jadi namanya aqwal, para ulama mengatakan al-aqwal la tamutu bimautil qail. Namanya pendapat, namanya keyakinan atau pendapat lain, tidak akan mati dengan matinya orang yang membawa, orang yang mencetuskan, orang yang membawa mati, tapi pendapat yang sudah dimunculkan akan hidup. Kenapa? Mesti akan ada yang mewariskan. Ada yang mewariskan. Maka Ibnu Arabi nanti ada namanya Al-Hallaj. Kemudian nanti kalau ke Indonesia dibawa sama Siti Jenar. Itu semuanya adalah keyakinan kufur. Kenapa keyakinan kufur? Karena mereka meyakini bahwa kita memiliki ilmu batiniyah yang tidak bisa diketahui sama para nabi dan rasul. Jadi sampai mereka sampai tingkatan nanti yang mengatakan manunggaling kala Gusti atau namanya wahdatul wujud. Ada dua akidah yang berbeda sebenarnya, tetapi banyak yang mengatakan sama. Ada namanya wahdatul wujud, ada namanya ittihadiyah. Kalau wahdatul wujud itu yang membawa adalah Ibnul Arabi. Kalau ittihadiyah yang membawa adalah Al-Hallaj. Beda enggak ini? Beda. Akidah dua ini beda. Dari yang parah, yang paling parah wahdatul wujud. Wahdatul wujud lebih parah daripada ittihadiyah. Ittihadiyah itu sebenarnya mengikuti agamanya Kristen. Yaitu maksudnya ada makhluk yang paling suci, di mana nanti Allah akan menitis kepada jasadnya makhluk itu. Seperti orang-orang Kristen meyakini bahwa Nabi Isa makhluk paling suci, sehingga Allah menitis di dalam jasadnya Nabi Isa, dinamakan dengan ittihadiyah, menyatunya antara lahud dan nasud. Itu bahasanya mereka, namanya lahud. Lahud itu keilahan, ketuhanan, menyatu dengan nasud, menyatu dengan sifat kemanusiaan. Nabi Isa sifatnya manusia. Apa sifat manusia? Nabi Isa ya makan, ya minum, dilahirkan, itu sifat manusia. Sehingga dia itu dinamakan dengan nasud. Tapi kata mereka ini, tapi Nabi Isa, yaitu bagi orang-orang Kristen, walaupun dia itu sifatnya sifat nasud, tetapi dia itu memiliki sifat lahud, yaitu sifat ketuhanan. Sehingga Allah menitis, sehingga kami menjadi anak Tuhan, atau dia perwakilan Tuhan. Itu kata mereka. Lah,
Keyakinan juga namanya keyakinan ittihadiyah, menyatunya antara lahud dan nasut, menyatu menjadi satu. Sehingga kalau di bahasa kita dinamakan dengan manunggaling kala Gusti. Manunggaling kala Gusti, yaitu bahwasanya seseorang akan dititiskan oleh zatnya Allah Ta'ala, sehingga zatnya Allah sama zatnya seseorang itu menyatu. Nah ini yang dibawa sama Siti Jenar membawa yang ini. Sedangkan keyakinan wahdatul wujud itu yang dicetuskan sama Ibnu Arabi. Kalau wahdatul wujud, dia meyakini bahwa wujud kullul wujudar wa huwa wujudun wahid, kata mereka itu. Semua yang wujud di alam semesta itu cuma menunjukkan satu wujud, gambaran. Jadi semua wujud itu adalah gambaran terhadap satu zat, kata mereka, yaitu zatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita itu pancaran, kata mereka itu, kita itu pancaran zatnya Allah Ta'ala. Kita demikian juga binatang, babi, anjing itu pancaran zatnya Allah. Manusia semakin sempurna, ini istilahnya mereka loh, masih antum jangan ini yang diambil, ini bahaya yang antum ambil, ini malah saya ingin menyebutkan maksudnya. Mereka mengatakan manusia atau makhluk itu sebagai pancaran sang kholik, kata mereka ini. Ini istilahnya orang-orang wahdatul wujud. Makhluk sebagai pancaran gambaran kholik. Maka nanti makhluk semakin sempurna, berarti gambaran kholik di dalam makhluk itu semakin sempurna. Sehingga hakikat yang nampak semua, kata mereka itu semuanya hakikatnya kholik, gambarannya kholik. Tapi ada yang sempurna, ada yang sampai 75% menyamai dengan gambaran Allah Ta'ala, ada yang sampai 50%, ada yang 25%, kata mereka. Tapi semua yang wujud itu adalah wujudnya Allah Ta'ala. Itu kalau itu dinamakan dengan wahdatul wujud, satunya wujud, kesatuan wujud, bahwa semua yang wujud di alam semesta itu semuanya wujud zat satu, yaitu zat Allah Ta'ala. Maka itu nggak heran kalau seandainya nanti ada orang-orang liberal yang mengambil keyakinan mereka, setelah itu mereka mengatakan anjing hu akbar. Kenapa kata mereka tidak ada bedanya antara anjing dengan Allah Ta'ala? Dan itu keyakinan apa? Wahdatul wujud. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka meyakini ada sebuah ilmu. Awalnya nanti masalahnya di sini. Ada sebuah ilmu yang mana orang awam nggak tahu ilmu ini. Siapa orang awam? Orang awam itu bagi mereka itu orang yang masih mengandalkan ilmu secara zahir. Apa itu ilmu zahir? Ya ilmunya para nabi dan rasul. Al-Quran kan zahir. Demikian juga hadis kan zahir. Maka ketika masih berpangku kepada ilmu ini, berarti kita itu masih berpangku kepada ilmu zahir. Sedangkan ilmu batin itu nggak kelihatan. Orang awam nggak paham. Gambarannya mereka, kata mereka, seperti ilmunya tingkatan wali Khidir. Khidir itu dinamakan wali sama mereka itu, bukan nabi. Wali, sudah sampai tingkatan wali. Sehingga ketika Khidir, coba kita lihat Khidir ya. Khidir ketika melihat Nabi Musa, ya, jadi kan Nabi Khidir kan mengamalkan beberapa amalan, melubangi kapal, kemudian membunuh anak kecil. Ini ilmu ini yaitu membunuh anak kecil, tidak punya dosa anak itu, melubangi kapalnya orang miskin. Di mata, di ilmunya orang zahir, namanya ilmu zahir, ilmu syariat, ini zalim, dosa dan maksiat. Membunuh anak dosa, melubangi kapal orang miskin dosa. Sehingga Nabi Musa yang ilmunya zahir bagi mereka ya, Nabi Musa ilmunya zahir, Nabi Musa jelas mengingkari Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memiliki ilmu batin yang gak bisa diterawang sama orang awam. Yaitu apa? Nabi Khidir mengetahui bahwa anak ini punya dua orang tua yang muslim. Nanti kalau ini anak tumbuh sampai dewasa akan membuat dua orang tuanya murtad. Ini kan ilmu batin. Ya, ilmu batin atau namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat, ilmu yang batin. Seperti Nabi Khidir mengatakan, kapal ini kenapa saya lubangi? Karena di sana ada seorang raja yang merampas semua kapal yang baik. Akhirnya saya lubangi kapal ini supaya tidak dirampas. Ini namanya ilmu hakikat, ilmu batin, yaitu kata mereka. Kata mereka seperti itu. Maka itu ketika mereka menyatakan bahwa ada ilmu yang tersirat, bukan ilmu yang tersurat.
Paham ya bahasanya? Kalau ilmu yang tersurat itu yang ditulis di dalam Al-Quran dan hadis, itu namanya ilmu tersurat. Kata mereka, selama ilmu itu masih bisa dipelajari, masih bisa dibaca, masih bisa dihafal, itu namanya ilmu tersurat. Sedangkan ilmu tersirat, ilmu yang tidak bisa dipelajari, di mana itu bagikan ilham, bagikan ilmu laduni. Paham ya istilah-istilahnya ya? Hati-hati antum memakan ucapan saya malah jadi menyimpang antum ini. Saya masih ini menyebutkan dan saya akan bantah ini ucapan seperti. Jadi ini bahasanya mereka. Jadi ilmu, kata mereka itu nanti mengatakan, kata mereka ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang tersurat, ada ilmu yang tersirat. Ilmu yang tersurat, ilmu yang masih bisa dipelajari. Selama antum baca kitab, bisa dihafal, bisa difahami, itu namanya ilmu tersurat bagi mereka. Tapi selama itu ilmu nggak ada, bukunya nggak ada, bukunya nggak ada, hafalannya nggak ada, Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Tetapi ilmu yang tersimpan dalam firasat seseorang, firasat yang kuat, namanya firasah bagi mereka itu. Sehingga itu namanya ilmu ilham, di mana ilmu ilham tidak membutuhkan buku, tidak membutuhkan buku, sehingga tidak bisa dipelajari ilmu itu, tidak bisa dipelajari ilmu itu, dan tidak bisa diwariskan. Bahkan tidak bisa dicerna oleh otak manusia. Siapa yang bisa mencerna? Yang bisa mencerna adalah orang-orang yang memiliki ilmu tersirat juga. Itu baru bisa mencerna bahasa mereka. Maka itu tidak aneh kalau seandainya kelompok mereka seperti Ibnu Arabi, mereka kalau membuat sebuah tingkatan manusia paling tinggi itu wali. Wali. Kenapa wali? Karena mereka punya ilmu tersirat, ilmu hakikat yang tidak dimiliki sama para anbiya dan rasul. Jadi tingkatan pertama itu paling tinggi namanya wali, wilayah. Setelah itu nubuwah, setelah itu risalah. Oleh itu dia sendiri, yaitu Ibnu Arabi itu dia mengatakan martabatun nubuwwah dalam sebuah bait syair, martabatun nubuwwati fi barzakhin fawayatir rasul wa dunal wali. Tingkatan kenabian kalau kita bikin barzah, kalau kita bikin garis, tingkatan kenabian itu kalau kita bikin garis, fawaikir rasul, di atasnya sedikit kerasulan. Berarti lebih tinggi mana ini? Nabi atau rasul? Bagi mereka loh ini, bagi mereka, bagi orang-orang yang batiniyah. Saya katakan ya, fahami dari awal saya ucapkan ini. Batiniyah itu yang merusak sufiyah. Sufiyah itu dari awal itu nggak ada masalah gitu, sufiyah itu. Karena orang-orang sufi zaman dulu, zaman salaf, sufi itu cuma sibuk dengan urusan ibadah, meninggalkan dunia. Sehingga tidak usah kaget kalau kita baca kitab-kitab salaf atau ulama-ulama salaf sering dijuluki sufi. Ini adalah orang sufi. Sufinya mereka itu adalah sibuk kepada ibadah, meninggalkan dunia. Itu orang sufi mereka, sehingga dinamakan dengan sufi, yaitu karena ciri mereka itu pakaiannya kusut dari pakaian wol. Tapi nanti ketika batiniyah masuk ini yang merusak sufiyah. Sehingga rusaknya sufiyah itu karena batiniyah, ada keyakinan batiniyah ini, sehingga rusak setelah itu sufiyah gara-gara itu. Maka itu kita katakan sufiyah itu nanti bermacam-macam. Maka kita tidak boleh zalim kepada seseorang. Sufiyah itu ada yang memang murni mereka itu hanya untuk meninggalkan dunia. Ada yang sufiyah mereka sampai tingkatan bid'ah, ada yang sampai mukafirah. Yaitu seperti wahdatul wujud atau ittihadiyah itu sudah kafir. Itu sudah dikafirkan. Nah, jadi intinya orang yang meyakini ada ilmu batin, ilmu yang tersembunyi atau ilmu yang tersirat, ini yang bahaya, ini yang sangat berbahaya. Sehingga itu yang menjadikan orang-orang mereka mengatakan bahwa tingkatan wali itu tingkatan tertinggi. Atau ibaratnya gini, jadi kan mereka tadi mengatakan martabatun nubuwati fi barzakhin fawaikir rasul wa dunal wali. Kenabian itu di atasnya sedikit kerasulan, di atasnya kerasulan, di atasnya rasul, dan di bawah jauh dari kewalian. Jadi wali, setelah itu bawah jauh baru nabi. Setelah itu tingkatan di bawahnya sedikit, itu namanya rasul. Kalau mereka sering menggunakan istilah itu, kata mereka, istilahnya mereka itu ibaratnya gambaran sungai, samudra. Ini seperti samudra. Rasul itu bagikan orang yang melihat samudra pertama kali dari jauh, sehingga ketika melihat yang ada cuma termenung, kaget gitu.
Yaitu seperti kita itu baru pertama kali lihat air samudra yang besar sekali. Sedangkan Nabi itu orang yang sudah melepas pakaian, sudah mau mengarungi pelan-pelan lah di pantainya, tapi dia belum berani sampai ke dasaran. Sedangkan wali sudah sampai ke dasaran lautan. Itu sudah sampai di dasaran ilmu Allah Ta'ala, kata mereka itu. Sudah menyatu ilmu mereka dengan Allah Ta'ala. Nah ini bahaya. Dan itu Siti Jenar juga seperti itu. Nah, itu pernah cerita, dan ini ceritanya masyhur di kalangan ahli sejarah. Terjadi diskusi antara, jadi Siti Jenar itu disidang sama para wali songo. Setelah itu dipanggil untuk diajak diskusi debat. Katanya datanglah utusan itu kepada Siti Jenar. Saya Siti Jenar, engkau dipanggil sama para wali songo. Kata dia mengatakan, saya itu Tuhan. Saya itu Tuhan gitu loh. Kok saya dipanggil gitu? Dia yang datang, bukan Tuhan yang datang gitu kan. Bukan Tuhan yang datang kan itu. Akhirnya terus setelah itu apa? Setelah itu dihukum mati, diperangi. Sampai akhirnya dihukum mati sama wali songo karena sudah dianggap kafir. Dan itu yang merusak sufiyah. Jadi intinya mereka meyakini seperti ada yang namanya ilmu batin. Maka kalau mereka belajar untuk mengetahui ilmu hakikat, itu tidak bisa ditulis. Oleh itu Yazid Bustami, tokoh besar sufiyah, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, dan Talbis Iblis itu kitab membedah tentang sufiyah. Paling bagus itu kitab Talbis Iblis itu. Hampir kalau kita membaca Talbis Iblis itu, kitab itu sampai mungkin hampir setengah lebih isinya bantah terhadap sufiyah. Jadi ketika di majelisnya Yazid Al-Bustami, tidak boleh seorang pun bawa pena dan bawa kertas, karena majelisnya beliau bukan majelis ilmu tersurat. Sehingga penuntut ilmu yang datang bawa pena dan kertas itu dimarahi sama Yazid Al-Bustami. Suatu ketika ada penuntut ilmu yang dia itu pengen menulis faidah yang disampaikan sama beliau, tapi dia itu membawanya disembunyikan, bukunya itu di baju sama pulpennya. Ketika di majelisnya jatuh ketahuan kalau ada penuntut ilmu yang bawa pena dan kertas, marah. Yazid Al-Bustami ini marah sampai akhirnya dia mengatakan, yaitu ulama al-hadis itu masakin, mereka orang-orang miskin, orang-orang yang kasihan. Akhadhu al-ilma an fulan wa fulan, mereka ngambil ilmu dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai sahabat, sampai Rasulullah, wa hum amwat, dan semua orangnya sudah pada mati. Sehingga kata mereka itu, maksudnya ilmu tersurat itu ilmunya orang mati. Sedangkan kami mengambil ilmu dari zat yang maha hidup. Apa kata mereka? Kata dia, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku mengabarkan kepada saya langsung dari Tuhanku. Sehingga mereka tidak butuh perantara, ini nggak butuh semua itu. Mereka punya jalan sendiri. Sehingga kenapa kok dinamakan dengan thariqat? Kenapa kok muncul namanya thariqat? Thariqat itu mereka ingin mencari jalan menuju Tuhan tanpa jalannya Nabi dan Rasul. Sehingga kalau kita diskusi sama mereka ya nggak nyambung gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak butuh Nabi dan Rasul, nggak butuh. Mereka punya jalan sendiri. Itu kenapa sampai Ibnu Qayyim, demikian juga Imam Ad-Junaid, walaupun beliau tokoh juga sufiyah, tapi beliau menyadarkan dalam masalah ini. Beliau mengatakan kullu turuqu ilallahi masdudah, semua jalan yang akan menyampaikan kepada Allah semuanya buntu, semuanya tertutup jalan itu. Illa ma fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang sudah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu nggak ada yang bisa sampai. Kalau ada orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, maka kita katakan jalan menuju Allah hanya satu, yaitu jalan yang dibuka sama para nabi dan rasul. Selain itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in ba'atis lahabat nafsana bi Allah ba'liyan atata al-babramu al-a'lan ingin nada ashintat zabi wa'adin wa ashani day adlin ka-sadaqi. Qala ma'alif wa ta'ala, ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajulin, wanita siapa saja yang menghibahkan dirinya untuk seseorang, fa innahu la tahillu lahu, maka tidak dibolehkan. Yu'aqabani idza innala minhuma syai'an,
keduanya nanti akan dihukum. Jika seandainya terjadi hubungan intim seperti suami istri, maka keduanya akan dihukum. Illa biwaliyin wa syahidai adlin, kecuali dengan wali, yaitu sah, harus dengan wali dan 2 saksi yang adil. Wa sodakin, dan harus dengan sodak. Sodak itu apa? Mahar. Mahar itu, nama mahar itu banyak sekali. Di Al-Quran ada nihlah, ada faridah, di hadis ada mahar. Jadi banyak. Di Al-Quran nggak ada namanya mahar, tetapi yang ada namanya faridah atau nahlah atau yang lainnya. Tetapi atau sodak. Jadi itu nama-nama lain dari mahar. Maksudnya di sini orang yang menghibahkan dirinya, perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Boleh nggak itu? Boleh hanya untuk Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad boleh. Dan itu merupakan ciri atau syariat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, coba kita buka ayatnya. Wahabat lin Nabi di dalam surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika. Wahai Nabi, kami halalkan untuk kamu istri-istri kamu yang telah kamu berikan mahar, dan budak yang kamu miliki dari budak yang Allah berikan kepada kamu, yaitu yang dijadikan sebagai tawanan perang. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka. Nah, setelah itu wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Demikian juga wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. In aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ketika Nabi ingin menikahi wanita itu sebagai ciri khusus bagi beliau, bagi engkau wahai Muhammad, min dunil mu'minin, tapi tidak kami halalkan bagi orang mukmin yang lain. Yaitu maksudnya apa? Nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Bisa nggak itu? Bisa untuk Nabi Muhammad SAW. Selain itu hukumnya nggak boleh. Maka itu ada seorang wanita yang dinikahkan langsung sama Allah Ta'ala dari atas langit. Seorang wanita yang dinikahkan langsung sama Allah Ta'ala, tidak butuh wali, tidak butuh saksi. Ada, dan itu boleh bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi selain itu, selain Nabi Muhammad, bagi orang mukmin yang lainnya, hukumnya tidak dibolehkan. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, maka itu dinamakan zina. Itu dinamakan dengan zina. Jadi nikah itu harus ada illa biwaliyin wa syahidai adlin, harus dengan wali dan harus dengan 2 saksi dan harus dengan mahar. Maka itu nanti kalau kita lihat berarti ini harus, ini keharusan. Ini keharusan. Keharusan kalau tidak ada batal, itu namanya apa? Sesuatu yang harus ada dalam sebuah ritual. Jika ini tidak ada, batal ritual itu. Namanya apa? Syarat atau rukun. Syarat atau rukun, semuanya sama-sama harus ada, dua-dua ini. Bedanya kalau syarat itu di luar, ya hay'ah, di luar hay'ahnya, tapi kalau rukun di dalamnya. Tapi harus ada dua-duanya ini. Biasanya syarat itu sebagai penjelas akan rukun. Rukunnya ini, dalam rukun itu syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau bicara masalah pernikahan, jadi nikah di bangsa Arab dulu, itu nikah itu macam-macam. Nikahnya bangsa Arab itu banyak sekali. Yang dilegalkan oleh agama kita hanya satu model pernikahan mereka, yaitu nikah dengan wali. Maka itu apa? Nikah yang sekarang kita jalankan sekarang, model sekarang ada wali, ada saksi, ada mahar. Itu sebenarnya pernikahan model orang Arab. Salah satu dari model pernikahannya orang Arab jahiliyah. Dan yang dilegalkan oleh agama kita cuma itu. Selain itu, maka pernikahannya batal.
kecuali kayak kata tadi, kecuali untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau memiliki hukum khusus yang tidak dimiliki sama orang mukmin yang lainnya. Kenapa? Karena Allah kecualikan min dunil mukminin. Allah tegaskan ini boleh bagi engkau Muhammad sebagai ciri engkau, tetapi Allah haramkan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga di situ dalam ayat jelas ini khusus bagi Nabi Muhammad, di mana orang-orang yang beriman tidak dibolehkan. Berarti kalau orang nikah itu harus ada wali, harus ada saksi. Lah rukunnya apa saja? Rukun dalam nikah itu ada 5. Rukunnya ada 5. Nanti setiap rukun itu ada persyaratannya. Setiap rukun ada persyaratan. Yang pertama siapa? Zauj. Harus ada zaujnya. Yang kedua, zaujah. Yang ketiga, wali. Yang keempat, syahidai adil, 2 saksi yang adil. Yang kelima, harus ada apa? Sighah, ijab qabul. Kenapa? Karena dia seperti jual beli. Cuma nanti beda dengan jual beli dalam bab apa? Ayo, kalau belajar fikih lebih dalam. Antara jadi nikah sama jual beli, nikah dan bai itu adalah akadnya itu akad sighah dengan sighah. Kalau dalam mazhab kan harus pakai sighah. Tidak pakai sighah batal, termasuk jual beli. Dan itu adalah akad muawadhah. Muawadhah itu apa? Hah? Pertukaran untuk mendapatkan keuntungan. Ya, yang belum paham gak ada masalah. Nah, maksudnya yang penting antum dengar saja itu. Namanya akad muawadhah. Nanti akad itu banyak. Ada namanya akad tabarruk, ada muawadhah, dan yang lain. Ya, itu termasuk akadnya ketika orang ijab qabul memakai sighah, itu akadnya muawadhah. Tapi bedanya kalau jual beli akadnya muawadhah mahdhah. Kalau nikah akadnya muawadhah ghairu mahdhah. Bedanya apa? Apa bedanya di sini antara muawadhah? Sama-sama muawadhah. Sama-sama muawadhah, terjadi tukar menukar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kan gitu. Saya bayar mahar, tapi saya dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Saya bisa berhubungan intim kan gitu. Saya bisa memiliki wanita itu, menikmati boleh. Itu namanya jual beli kan gitu. Seperti saya pakai uang membeli buku, terjadi tukar menukar, muawadhah, sehingga saya bisa menikmati buku itu kan gitu. Ya kan? Kalau nikmat tabarruk kan nggak seperti itu. Tabarruk kan nggak seperti itu. Tidak ada keuntungan untuk saya, walaupun ada keuntungan bagi yang saya berikan kan gitu. Ini nggak sama-sama menikmati, sama-sama mendapatkan keuntungan, itu namanya muawadhah. Tapi muawadhahnya kalau jual beli itu mahdhah, kalau nikah itu ghairu mahdhah. Bedanya apa? Bedanya apa, Wid? Kalau jual beli mahdhah dia memiliki keseluruhan, bisa dijual lagi. Sedangkan kalau ini terus nggak masih dalam perbedaan antara nikah itu masih itu ibadah, yaitu muawadhahnya mahdhah dan ghairu mahdhah. Dalam perbedaan antara ini jual beli sama ini nikah, walaupun sama-sama pakai sighah, pakai ijab dan qabul. Demikian juga ada alat transaksinya itu ada, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau yang mahdhah batal dengan batalnya alat transaksi. Ya, misalnya antum jual beli, antum bawa uang halal nggak? Halal, tapi antum pengen membeli khomer, terjadi tukar menukar transaksi antara uang dengan khomer. Khomer ini haram karena dia bukan termasuk mal. La yuntafa bihi kan gitu, nggak bisa dimanfaatkan karena dia tidak tahir kan gitu, najis kan gitu, sehingga tidak bisa dijual belikan. Maka berarti apa? Batal jual belinya gara-gara ada salah satu alat transaksi yang batal karena bukan mal. Tapi sekarang pertanyaan, kalau ada orang nikah maharnya 1 bikin khomer, boleh nggak? Sah nggak? Sah. Sah. Kenapa? Karena muawadhahnya ghairu mahdhah. Sah. Tetapi apa? Dia wajib membayar mahar mithal. Jadi yang nggak paham, apalagi belum nikah atau nggak tergambar apa lagi itu nggak ada masalah. Yang penting antum tergambar maksudnya itu orang nikah itu syaratnya rukunnya ada 5. Rukunnya ada 5. Ada namanya zauj, ada zaujah, nanti semuanya ada syarat-syaratnya itu. Zauj itu syaratnya apa, zaujah itu apa, wali itu apa, saksi itu apa, kemudian sighah itu apa.
Berarti apa? Tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan harus ada 2 saksi. Di sini nanti kalau kita belajar lebih lagi ya masalah bab nikah, nanti antara wali dan saksi hampir semua syaratnya sama. Syaratnya wali dengan syaratnya saksi itu sama, kecuali dalam masalah adalah. Kan Rasulullah mengatakan illa biwaliyin wa syahidi adlin, harus dengan 2 saksi yang adil. Adil itu apa? Adil dalam masalah pernikahan itu adil itu apa? Hah? Apa? Malam yartakib kabiratan walam yusir ala soghiratin. Siapa yang tidak jatuh pada perbuatan dosa besar atau terus menerus dalam dosa kecil, dan taatnya itu ghalabat ala maksiyatihi. Lah di sini ada perbedaan sedikit nanti antara wali dan saksi. Saya tanya, antara syarat wali dan saksi lebih ketat yang mana? Ini ada, kan ini misalkan ini saya gambarkan ya pernikahan. Sahnya pernikahan yang datang itu berapa orang minimal? Antum nikah itu mudah sekali, nikah itu gampang, cuma qabil itu selesai. Nikah itu gampang sekali, orang nikah itu gampang. Orang nikah sah minimal yang datang di dalam akad itu berapa orang? 4 orang. Yang pertama wali. Kalau istri harus datang enggak? Enggak harus. Harus ada wali, harus ada suami. Terus 2 orang saksi. 2 orang saksi. Antum nikah 4 orang ini kumpul sah. Ya. Makanannya apa? Lemper sama teh goreng, apa nasi goreng misalkan. Wes antum di warung makan, apa Lamongan lah atau di apa nasi kucing, 4 orang gitu. Ya kan, ada suami, ada wali, ada 2 saksi. Qabil tuh zawaj tuka qabil tuh sah nikah selesai gitu. Walaupun nanti walimahnya pakai apa nasi kucing, boleh nggak walimah? Apa walimahnya itu pakai nasi kucing boleh nggak? Boleh. Hatta dengan kopi saja bisa gitu, pakai teh bisa kan itu. Dengan mat'um atau masyrub bisa. Nah, pertanyaan di sini, antara wali dan saksi itu hampir persyaratannya sama. Kecuali masalah adalah itu berbeda. Pertanyaan saya tanya, lebih ketat yang mana antara syarat wali dan saksi? Saksi ya main-main, berat sekali. Menjadi seorang saksi itu berat. Sedangkan menjadi wali dipermudah, dipermudah. Nah, maksudnya apa? Menjadi wali itu bisa selama dia bukan orang fasik. Sedangkan menjadi saksi harus orang yang adil, dhahiron minimal. Tergambar ya, paham ya? Nanti kalau antum belajar fikih lebih dalam, apalagi masuk bab nikah nanti tergambar. Jadi gini, manusia secara keadilan mereka nanti terbagi menjadi 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan manusia. Yang pertama fasik. Fasik itu yang jatuh dalam dosa besar atau terus menerus dalam dosa kecil, itu namanya fasik. Ini tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi saksi. Otomatis ini batal semua. Nanti di atasnya fasik ada namanya wasit. Wasit ini apa? Orang yang dia itu baru keluar dari fisik, tapi belum jelas keadilan dia di tengah-tengah. Orang kafir baru tobat atau baru masuk Islam, itu namanya wasit. Atau orang jatuh dalam dosa besar baru tobat, atau anak kecil baru balik, itu namanya wasit. Kita belum tahu keadilan dia, ini orangnya adalah atau tidak kan, kita belum tahu kan itu. Tapi dia sudah bukan fasik lagi kan itu namanya tingkatan wasit. Kemudian setelah itu tingkatan yang ketiga namanya adil dhahir. Seorang adil yang dhahir, yaitu berjalan waktu dia nggak jatuh dalam dosa besar, dia juga tidak terus dalam dosa kecil, dan dia orang baik gitu. Kemudian yang keempat yang paling tinggi adil dhahiran wa batinan. Apa itu? Kalau dhahir apa? Adil secara dhahir, yaitu yang tadi seperti tadi, tidak jatuh dalam dosa besar, tidak terus dalam dosa kecil. Kalau yang batin apa?
diberikan rekomendasi oleh dua orang yang adil di hadapan pengadilan, sampai dia mendapatkan rekomendasi dari pengadilan kalau orang itu adil. Itu namanya adil secara batin. Nah sekarang empat ini menjadi wali minimal apa? Menjadi wali sekarang ini minimal wasit. Wasit boleh nggak menjadi wali? Boleh nggak? Boleh nggak? Misalkan gini, saya punya anak perempuan. Misalkan ada orang dia punya anak perempuan muslimah, bapaknya kafir. Gara-gara besok ini anak mau nikah, bapaknya masuk Islam. Ya udah saya masuk Islam. Tujuannya apa? Ya saya mau ngangkatkan anak saya kan dia perempuan. Masuk Islam, besok ngangkatkan. Boleh nggak? Boleh nggak itu? Boleh. Kenapa? Karena dia orang wasit. Walaupun kita belum tahu ini adil atau tidak, tapi dia sudah bukan fasik lagi. Ini jadi standar minimal orang menjadi wali itu harus harus wasit minimal. Tapi kalau menjadi wali standarnya minimal apa? Harus adil secara zahir. Maka orang wasit tidak bisa menjadi saksi. Bisa menjadi wali tapi tidak bisa menjadi saksi. Itu persyaratan. Jadi nanti panjanglah dalam bab nikah itu, panjang sekali. Jadi intinya orang nikah di sini sebutkan tidak boleh orang itu menghibahkan dirinya. Tidak boleh. Harus ada wali yang menikahkan, kecuali dalam mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Hanafi, nikah itu digambarkan kayak jual beli. Kalau jual beli saja boleh seorang wanita jual beli tanpa wali, demikian juga dalam pernikahan boleh. Tapi jumhur tidak membolehkan. Kenapa? Ada sebuah riwayat jelas sahih riwayat ini, la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin. Itu artinya sahih. Bahkan sebagian menggunakan ijma dalam masalah, walaupun tidak ada ijma karena Imam Abu Hanifah menyelisih dalam masalah ini. Jadi harus ada wali, kemudian harus ada dua saksi, kemudian harus ada soda, harus ada mahar. Pertanyaan, nah kalau mahar, mahar itu termasuk rukun nggak? Termasuk rukun nggak? Tidak, karena tidak masuk 5 tadi. Ada zauj, ada zaujah, ada wali, ada dua saksi, ada sigha. Mahar tidak masuk. Pertanyaan, berarti kalau ada orang nikah tanpa mahar, tidak disebutkan dalam akal maharnya berapa, sah nggak pernikahan itu? Misalkan zawajtuka ibnati, mobil tuh, saya nikahkan kamu dengan putri saya, oke, saya terima. Maharnya nggak disebut, berapa maharnya, sah nggak? Sah. Terus kewajiban suami apa? Membayar mahar mithl, yaitu mahar sepadan dengan wanita seperti itu. Misalkan wanita ini S1, wajahnya putih, cantik, standar biaya berapa? 50 juta misalkan itu. Oh ini awal D2, wajahnya nggak terlalu cantik biasa, oh ini 10 juta misalkan itu. Itu nanti namanya mahar, ini namanya sepadan, yaitu sepadan lah orang-orang kampung situ. Seperti kalau di kita kan bingung itu, kita mahar misalnya bingung kalau di kita itu. Tapi kalau di beberapa tempat, kayak di beberapa tempat itu kayak itu, apalagi di Arab lebih jelas. Jadi pramugari itu maharnya 300 juta. Jadi tingkatannya itu. S3 maharnya 100 juta. Itu nanti ada kayak itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan mahar untuk wanita yang sepadan dengan wanita itu tuh berapa? Itu namanya mahar mithl. Nah, pertanyaan, berarti kalau ada orang dia itu nikah tanpa mahar, boleh nggak? Sah nggak? Sah, karena mahar tidak termasuk rukun. Pertanyaan, kalau orang mengatakan misalkan seorang wanita menggandrungi laki-laki misalkan, waduh, antum gantengnya kayak Nabi Yusuf gitu, sehingga banyak orang gandrungi antum gitu. Akhirnya ada perempuan kok jatuh cinta lah, wes pokoknya stop lah sama antum ini. Akhirnya perempuan ini ngomong sama walinya, Pak Wali, saya nikahkan sama si fulan, nggak usah pakai mahar, nggak apa-apa lah itu. Dia sendiri yang minta ini, dia sendiri yang minta itu. Orang nikah di mana perempuan tidak minta mahar itu namanya nikah apa? Nikah tafwid. Perempuan itu namanya mufawwidah. Namanya perempuan tafwid. Terus bagaimana ini? Dapat mahar nggak? Dapat mahar nggak? Jadi dia nggak minta. Pokoknya saya nikah, saya nggak minta mahar. Walinya juga ketika nikahkan nggak menyebutkan mahar. Dapat mahar nggak? Ya kan?
Nantilah itu masalah nikah, nantilah itu. Panjang pembahasannya itu. Demikian mahar itu kapan menjadi wajib harus diberikan, itu nanti semuanya ada semua. Jadi intinya kalau dalam agama kita itu orang nikah tidak boleh dengan hibah. Orang nikah tidak bisa dengan menghibahkan diri sendiri. Saya menghibahkan untuk antum. Ya kan? Itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Harus ada wali, harus ada saksi, dan harus ada akad. Harus ada akad. Tidak bisa dengan menghibahkan. Nah, siapa yang menghibahkan dirinya tanpa ada wali, tanpa ada saksi, maka dia dinamakan dengan pezina. Maka beliau katakan yu'aqobani innala min hasyai'at. Jika nikah hibah terjadi sampai mereka seperti suami istri, maka apa? Semuanya dihukum. Kenapa? Karena mereka termasuk zina. Pertanyaannya, ketika mereka dihukum, misalkan saya ke kasus misalkan, mereka mengatakan kami mazhabnya Hanafi, kami nikah sama wali ada masalah, kami mazhab Hanafi. Terus bagaimana? Pemerintah boleh gak memaksa orang untuk mengikuti mazhab tertentu? Boleh, dan itu hanya al-qadhi, hanya mahkamah. Nah, itu diantara keutamaan mahkamah. Mahkamah itu dia bisa memaksa masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya beda mazhab, yang boleh memaksa kamu harus mengikuti ini. Kalau tidak kami hukum. Itu hanya mahkamah, dan itu bisa. Mahkamah seperti itu bisa. Maka itu kalau nikah itu kenapa kok harus pakai resmi? Yaitu pakai KUA. Karena nanti ada masalah-masalah di mana KUA itu yang menetapkan. Contohnya misalkan faskhun nikah. Apa faskhun nikah itu? Fasakh, bukan tolak. Fasakh. Fasakh itu apa? Hakim atau qadhi membatalkan pernikahan. Itu yang bisa siapa? Yang bisa pengadilan. Tanpa pengadilan tidak bisa. Jadi ikatan nikah. Kalau orang sudah menikah, qabiltu nikahan. Orang mengatakan qabiltu, dia sudah terikat dengan sebuah ikatan mitsaqul ghalidh, ikatan yang kuat. Yang bisa melepas ikatan ini cuma satu dari dua. Yang pertama apa? Tolak, perceraian, dan itu dari siapa? Dari suami. Yang kedua, faskhun nikah. Itu hanya siapa? Bihukmil qadhi, karena qadhi memutuskan batal pernikahan. Ya, maka itu kalau orang nikah siri bahaya. Walaupun secara sahnya sah, tetapi apa? Bahaya. Kenapa bahaya? Karena ada permasalahan-permasalahan di mana pemerintah boleh ikut campur. Ya, kalau tidak ada pemerintah bahaya. Misalkan orang nikah tidak terdaftar di KUA, nikah siri kan nggak terdaftar. Setelah itu ribut mereka mau cerai, cerainya kemana? Ya nggak ada cerai, yang pengadilan nggak ada daftarnya kan gitu. Mereka nggak pernah nikah di KUA, minta surat cerai nggak bisa, pengadilan turun tangan nggak bisa juga kan gitu. Karena mereka tidak pernah melaporkan pernikahan mereka kepada pemerintah. Nah itu kalau orang nikah itu harus dengan pemerintah. Saya nasihatkan, ada beberapa teman yang seperti itu, nikah siri tidak pakai KUA. Saya nasihatkan harus pakai KUA, harus. Kenapa? Ada masalah-masalah di mana KUA itu hanya bisa menetapkan, itu hanya KUA. Selain itu nggak bisa gitu loh. Sekarang kalau ada masalah-masalah seperti ini, ada keributan dan yang lainnya, suami tidak mau menceraikan, terjadi keributan, tapi suami tidak mau menceraikan. Terus siapa yang bisa menceraikan? KUA, pemerintah yang bisa menceraikan. Sehingga apa? Biar tidak terjadi kezaliman, maka KUA. Demikian juga nanti ada masalah penting juga, pahami ya, berkaitan dengan nasab anak. Nasab anak dinamakan dengan anak. Anak itu minimal hamil, aqallul hamil itu berapa bulan? Setengah bulan, 6 bulan. Aqallul hamil itu 6 bulan. Aqallul hamil 6 bulan. Sehingga kalau ada orang sebelum 6 bulan kok lahiran, dinisbatkan anak itu kepada ayahnya enggak? Enggak bisa. Pertanyaan, kalau pakai DNA, bisa nggak pakai DNA? Tidak bisa. DNA sebuah alat itu bisa li'ithbatin nasab, untuk menetapkan nasab, tapi tidak bisa li nafyin nasab. Jadi nanti ada pembahasan sendiri lah masalah DNA. Yaitu apakah DNA itu bisa digunakan untuk menetapkan. Ini misalkan ini, ada seorang menikah baru 5 bulan lahiran, dinisbatkan anak ini kepada bapaknya enggak ini?
Tidak bisa karena aqallul hamil 6 bulan. Permasalahan di sini yang terjadi misalkan kalau ada orang nikah siri, nggak tercatat di KUA, tidak tercatat. Setelah itu baru mereka mendaftarkan di KUA, nikah lagi di KUA. Setelah 2 bulan lah atau 3 bulan pernikahan. Setelah itu ini misalkan nikahnya Januari siri, Maret mereka terdaftar di KUA. Setelah itu nanti bulan Juni atau bulan Juli lah itu punya anak. Agustus punya anak. Belum 6 bulan di KUA. Secara hukum undang-undang negara belum sampai 6 bulan. Berarti nasab anak ini tidak bisa didasarkan kepada bapaknya di undang-undang negara. Terkadang faham ya? Maka itu apa? Harus undang-undang negara itu hadir. Negara itu hadir. Maka itu walaupun dalam syarat pernikahan itu hanya zauj, ada 5 zaujah, kemudian ada wali, kemudian ada sighah, ada saksi, tapi pengadilan harus hadir. Walaupun bukan berkaitan masalah sah dan tidaknya pernikahan, bukan, tapi nanti ada masalah-masalah yang lain di mana pengadilan itu punya hak untuk menetapkan. Ya, fasul nikah nggak bisa kecuali pengadilan. Ya, tidak ada pengadilan nggak bisa. Yang bisa membatalkan pernikahan ya pengadilan. Misalkan gini, suami istri sampai terjadi li'an di antara mereka berdua. Apa itu li'an? Saling melaknat. Ya, karena tuduhan zina. Ya, li'an itu kan karena tuduhan zina. Tuduhan zina yang pertama, setelah itu melaknat. Kalau 2 perkara ini ada, maka batal pernikahan mereka. Tapi siapa yang membatalkan? Al-Qadhi, mahkamah ya bisa membatalkan. Nggak bisa dengan antum berdua batal kita nikahnya, nggak bisa. Harus ada mahkamah yang membatalkan. Ya. Kalau seandainya mereka nggak dibatalkan, maka hubungan mereka haram. Walaupun mereka statusnya belum batal karena mereka nggak melaporkan pengadilan. Tapi maksudnya apa? Pengadilan itu nggak main-main. Pengadilan itu penting, harus hadir. Nah itu saya sering nasihatkan ke teman-teman. Ya teman-teman kita lah itu. Terkadang meremehkan dalam masalah ini, kata mereka kan pengadilan kan atau KUA kan bukan termasuk rukun dalam pernikahan. Iya, bukan termasuk rukun, tapi nanti ada banyak masalah di mana KUA itu harus menetapkan masalah mahar. Sebenarnya mahar itu yang menetapkan siapa itu? Kecuali kalau mereka sepakat. Kalau nggak sepakat, besarannya nggak sepakat, harus pengadilan datang untuk menetapkan maharnya sekian. Ya, apalagi masalah fasul nikah. Demikian juga dalam masalah nafkah, kewajiban nafkah. Siapa yang bisa memaksa itu? Pengadilan. Sehingga pengadilan itu penting sekali dalam pernikahan, walaupun bukan termasuk syarat sahnya pernikahan. Tapi itu jangan diremehkan. Jadi intinya menghibahkan wanita, menghibahkan diri sendiri tidak dibolehkan kecuali harus ada wali, saksi 2, kemudian harus ada mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yaf'alu 'ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu fa'lam annahu sahibul hawa wa sahibul qawli su'i bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dhukira ashabi fa'amsiku faqad 'alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mawtihi wa lam yakun fihi illa khairan wa qawluhu Daru ashabi la taqulu fihim illa khaira wa la tuhaddith bi syai'in min zadalihim wa la harbihim wa la ma ghaba anta ilmuhu wa la tasma'u min ahadin yuhaddithu bihi fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yata'anu ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat ada seseorang yang merendahkan, mencela salah seorang dari sahabatnya Rasulullah, fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa. Ketahuilah bahwasanya dia itu termasuk orang yang memiliki ucapan jelek dan dia itu memiliki ucapan bid'ah. Waliqauli Rasulullah sallallahu karena Rasul bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika sahabatku disebut maka diamlah kalian. Maksud diam itu apa? Diam dari menyebutkan kelemahan mereka, kejelekan mereka, walaupun mereka punya kejelekan. Sahabat bukan manusia yang maksum, tetapi kita diam untuk menyebutkan kejelekan mereka. Faqad alima Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum minaz zalali ba'da mautihi. Rasulullah tahu bahwasanya para sahabat nanti akan jatuh pada kesalahan setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah mengabarkan akan terjadi peperangan,
Perang itu salah, sampai tingkatan membunuh itu salah, fatal. Kesalahannya fatal karena membunuh seorang muslim. Apalagi yang dibunuh sahabat-sahabat juga. Itu kan gak main. Perang Siffin, perang Jamal kan perangnya para sahabat. Dan itu banyak yang terlibat di situ para ulama. Sehingga itu gak main-main. Tapi Rasulullah tidak pernah mencela mereka gara-gara perbuatan seperti itu. Falam yaqul fihim illa khaira. Rasulullah tidak pernah mengatakan untuk mereka kecuali kebaikan. Wa qauluhu, demikian juga Rasul bersabda, "Dzaru ashabi, biarkanlah para sahabatku. La taqulu fihim illa khaira." Kalian jangan mengatakan tentang sahabatku kecuali kebaikan. Wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim wala harbihim. Kamu jangan menyebutkan tentang kesalahan mereka dan perangnya mereka. Kecuali kalau tujuannya untuk membuka sejarah, tanpa harus menyebutkan kekurangan mereka. Wala ma ghaba anka ilmuhu, demikian juga perkara-perkara yang ilmu kamu enggak tahu tentang masalah mereka. Wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bihi, dan kamu jangan mendengar orang yang ngomong seperti itu, ngomong merendahkan sahabat. Fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta, karena hati kamu tidak akan selamat, tidak akan bersih kalau kamu suka mendengar orang-orang yang suka merendahkan sahabat. Jadi sahabat itu mereka walaupun manusia biasa, mereka manusia biasa dan mereka punya banyak kesalahan. Tapi sahabat itu adalah generasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak boleh menyebutkan keburukan mereka. Kalaupun mereka jatuh dari keburukan, maka ada beberapa perkara. Yaitu kalau sahabat kok berbuat kesalahan misalkan, maka ada beberapa perkara. Yang pertama, karena mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Atau yang kedua, ilmu sudah sampai kepada mereka dan mereka tahu ini kesalahan, tapi mungkin setelah itu mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan itu sahabat seperti itu. Baik, itu ketika bicara tentang perangnya sahabat, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ketika bicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, ulama bicara. Siapa yang benar? Yang benar Ali bin Abi Thalib. Muawiyah salah. Muawiyah salah. Tapi para ulama mengatakan Muawiyah mendapatkan satu pahala dan dosanya dicabut. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mendapatkan 2 pahala. Sehingga faham ya, kita bicara tentang isobatul haq, yang sesuai dengan kebenaran, itu kita bicarakan. Mana yang benar antara pendapatnya Ali dan pendapatnya Muawiyah, atau Ali dengan pendapatnya Aisyah? Yang benar pendapatnya Ali. Ini kita bicara masalah isobatul haq, masalah siapa yang sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau kita bicaranya masalah isobatul ujur, isobatul ajr, mendapatkan pahala dan tidaknya, maka kita akan semuanya dapat pahala. Tidak melazimkan orang yang salah pasti berdosa. Ya, paham ya? Atau orang yang salah mesti akan diazab sama Allah Ta'ala. Itu masalah lain itu. Jadi pahami loh, kita bicara masalah benar dan salah, kita bukan bicara masalah dosa dan pahala. Atau kita bicara masalah azab neraka jahanam, bukan. Ini masalah perkara, 2 perkara yang berbeda. Nah, itu pahami ya. Terkadang ada orang yang salah tapi dia mendapatkan pahala. Terkadang ada orang yang benar tapi dia berdosa. Mungkin enggak? Benar, dia benar tapi dia berdosa. Mungkin enggak? Jadi pahami ya. Yang sejati memang orang yang benar dapat pahala. Itu yang sejati kan itu. Tapi terkadang orang yang benar dapat dosa, terkadang orang yang salah dapat pahala. Ya, Rasul ketika mengatakan idza ijtahadal hakim, kalau seorang hakim berijtihad, sudah tingkatan hakim loh dia, bukan orang awam. Orang awam ijtihad nggak dianggap. Syaratnya apa? Syaratnya harus hakim yang berijtihad. Jika dia berijtihad benar, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala, dosanya dicabut. Berarti apa? Salah tapi dapat pahala. Ini salahnya ulama. Jadi pahami ya, seorang ulama yang dia berjuang mencari kebenaran sesuai dengan ilmu dia, keliru fatwanya, dia mendapatkan 1 pahala dan gak berdosa. Dan nanti Muawiyah, demikian juga pendapatnya Aisyah dan kelompoknya mereka, itu nanti dimasukkan dalam hadis ini. Idza ijtahadal hakim, sehingga Muawiyah salah dalam fatwanya, Aisyah juga salah, tetapi Aisyah dan Muawiyah tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan 1 pahala. Terkadang ada orang yang benar fatwanya tapi dia berdosa. Siapa itu? Orang-orang yang tidak layak berfatwa.
Itu Rasulullah mengatakan al-qudha salasah. Seorang qadhi ada 3. 2 di neraka, yang 1 di surga. Siapa yang di surga? Orang yang punya kebenaran, punya ilmu, menetapkan dengan ilmunya. Sedangkan yang di neraka ada 2. Orang yang punya ilmu tapi memfatwakan beda dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang gak punya ilmu tapi berfatwa. Orang gak punya ilmu berfatwa walaupun benar, dosa dia. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena kewajiban orang awam bukan berfatwa. Kewajiban orang awam itu apa? Bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak punya ilmu. Walaupun kita itu ketika bertanya, kita nggak punya ilmu ya, kita bertanya sama ulama yang kita anggap dia itu mumpuni ilmunya. Rupanya ulamanya keliru fatwanya. Kita ikut keliru. Kenapa? Karena kita ngikuti fatwa ulama yang keliru. Berdosa nggak ini orang ini? Tidak berdosa, karena dia sudah mengikuti kewajiban dia. Kewajiban dia apa? Bertanya sama orang yang berilmu kan itu. Cuma qadarullah fatwanya orang yang berilmu salah. Akhirnya dia ikut salah, masa orang awamnya ini. Maka orang awamnya tidak berdosa. Kewajiban dia gugur dengan dia itu bertanya. Walaupun pertanyaan dia itu jawabannya sama ulamanya itu nggak tepat. Ya bisa dipahami ya. Maka itu orang yang dia itu bukan orang yang harus bicara, orang yang tidak layak bicara masalah agama, kok bicara? Walaupun dia itu benar apa yang dibicarakan, dosa. Dia itu berdosa. Kenapa? Karena dia nanti masuk dalam ayat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu bicara di dalam agama Allah dengan apa yang kamu nggak punya ilmunya. Walaupun benar gitu, nyasar lah gitu. Rupanya benar omongan saya itu, tapi saya bicaranya bukan dengan ilmu, maka berdosa. Ya, jadi pahami ya. Jadi kita bicara masalah antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali dengan Aisyah, mana yang benar? Itu kita masalah bicaranya itu masalah ilmiahnya. Kalau masalah ilmiahnya, iya kita katakan Ali pendapatnya benar, Muawiyah pendapatnya salah. Tapi kita nggak bicara masalah orangnya. Apakah orangnya itu berdosa karena dia itu keliru fatwanya? Tidak. Orangnya bahkan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, 1 pahala, dan dosa dicabut. Maka itu dan itu ulama-ulama kita, ulama-ulama yang sudah tingkatan ijtihad, walaupun mereka itu keliru fatwanya, mereka itu mendapatkan pahala. Dan itu terkadang fahami ya, pentingnya itu terkadang ibadahnya ulama itu dengan kesalahan mereka. Faham gak istilah saya ini? Ulama dia sedang beribadah dalam kekeliruan mereka. Ulama itu kalau makanya ibadahnya orang awam itu beda dengan orang ulama itu beda. Ulama salah pun jadi ibadah. Coba salah pun jadi ibadah. Bahkan dosa pun jadi ibadah. Bisa nggak? Seorang ulama itu kayaknya ulama berbuat dosa, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Bisa nggak? Tapi bisa nggak? Gambarannya gimana? Antum berbuat dosa ini, tapi antum sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan saya sengaja, saya berbuat dosa, sengaja loh saya. Bukan orang yang sengaja. Beda dengan orang yang fatwanya keliru sesuai dengan ilmu dia. Beda, ini kasus yang tadi saya sebutkan. Beda. Orang sengaja berbuat dosa, tapi tujuannya untuk ibadah. Ulama bisa ini, orang awam nggak bisa. Kasusnya di mana? Akhafud dororaini. Jika ada 2 madorot, semuanya dosa ini, semuanya dosa ini. Ini lebih ringan, ini lebih parah. Saya sengaja mengamalkan yang lebih ringan, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Faham ya? Antara saya makan babi, haram makan babi, dengan saya mati karena nggak makan, semuanya sama-sama dosa. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Makan babi haram, membiarkan diri nggak makan haram juga sampai mati. Akhirnya apa? Saya sengaja meniatkan diri untuk makan babi. Walaupun itu dosa, di mata orang awam dosa, tapi bagi orang itu dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya paham ya? Maka itu ulama itu, kenapa kok ulama itu fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sa'iril kawakib? Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Kenapa? Karena ibadahnya ulama itu macam-macam. Ulama itu ibadah pada perkara mubah, makan, tidur, bahkan berhubungan intimnya itu jadi ibadah. Itu ulama. Orang awam nggak bisa seperti itu. Jadi ibadah qalbiyah, ibadah hati itu luar biasa. Dan ulama bisa keliru, tapi dia sedang mendapatkan pahala.
Fatwanya keliru, dapat pahala. Bahkan ulama sedang berbuat dosa, dia sengaja berbuat dosa itu, tapi dia itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itu hebatnya ulama. Nah itu kalau kita itu mampu, jadilah kita itu ulama. Kenapa? Keliru kita itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala selama kita itu bicara dengan ilmu, selama kita itu bicara dengan kapasitas kita punya ilmu. Tapi kalau orang awam bicara dosa, walaupun bicaranya itu benar, nah itu ulama itu luar biasa. Menjadi seorang ulama itu luar biasa. Dan menjadi ulama itu yang bisa mengumpulkan 3 sedekah jariah, 3 amalan yang akan terus meneruskan, cuma ulama saja. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seseorang meninggal dunia, amal terputus semua kecuali 3. Sedekah jariah, ilmun yuntafa bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu. 3-tiganya kata para ulama, ada 1 amalan saja yang itu mendapatkan 3-tiganya. Itu siapa itu? Muallimin nasil khair. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia, itu adalah sedekah jariah yang terus mengalir terus pahalanya. Yang kedua, dia telah memiliki ilmu yuntafa bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, dia juga punya waladin sholihin yad'u lahu. Siapa itu waladnya itu? Murid dia. Murid dia itu adalah, jadi kegiatan dia ketika ngajar, saya ketika ngajar, saya sedang sedekah. Ilmu yang saya ajarkan sampai saya wariskan kepada murid saya, ilmu yuntafa bihi. Murid yang saya ajari itu namanya waladin sholihin yad'u lahu. 1 kegiatan tapi mendapatkan 3-tiganya. Dan itu hanya yu'alliminan nasal khair. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu dia dapat 3-tiganya. Maka itu kalau antum mampu menjadi ulama, jadi ulama. Yaitu berjuang sekuat tenaga untuk menjadi ulama. Kenapa? Karena kehebatan ulama itu, yaitu ibadah ulama itu beda dengan ibadahnya orang awam. Ya, sampai sini kita sampai di poin 133. Nanti kita lanjut 134. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.